Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus memimpin kita di dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami, yang telah mengaruniakan kepada kami berkat yang sungguh besar, yaitu Kristus anak tunggal-Mu yang mati, bangkit, dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, untuk mengaruniakan segala berkat karunia Allah yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam anak-Mu Kristus. Kami berdoa Tuhan di pagi hari ini, dalam hari Sabat Tuhan, biarlah kami kembali lagi merefleksikan akan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami kiranya boleh diubahkan oleh kebenaran Tuhan, semakin setia menaati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53 secara bersama-sama. Saya baca judul perikopnya, Kenaikan Yesus. 2 ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah mengenai Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53 adalah kisah yang sama dengan yang dicatat oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Jadi ini adalah kisah yang sama, kisah yang tunggal ketika Yesus memimpin membawa para muridnya, yaitu 11 murid Yesus, keluar ke dekat kota Betania, di mana istilah Betania itu berarti rumah kedukaan. Rumah kedukaan. Kristus membawa mereka keluar ke dekat kota Betania di lereng sebelah timur Bukit Zaitun, di mana Kristus biasa berjumpa dengan para muridnya, biasa memberikan pengajaran kepada para muridnya di tempat itu. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 menceritakan apa yang terjadi ketika mereka tiba di Bukit Zaitun. Di sana Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Bahkan ia sempat mengoreksi kesalahan berpikir mereka. Dan Yesus juga memberikan janji yang diucapkan kembali mengenai kedatangan Roh Kudus ke dalam dunia. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-51 mengisahkan bahwa Yesus setelah melakukan percakapan itu, dia kemudian memberkati para murid dan dia terangkat ke sorga. Apa yang kita bisa mengerti daripada tindakan Kristus naik ke sorga? Apa yang kita bisa refleksikan dalam kehidupan kita bergereja? Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pada hari ini? Kita akan belajar 3-4 poin di dalam teks ini. Yang pertama, saudara dan saya belajar mengapa Kristus membawa para murid ke Bukit Zaitun. Kristus mau menekankan poin yang pertama, salib atau penderitaan adalah jalan memasuki kemuliaan. Salib atau penderitaan adalah jalan memasuki kemuliaan. Bukit Zaitun adalah saksi sejarah. Sejarah penebusan. Di Bukit Zaitun, Yesus bersama para murid sering berkumpul dan Yesus memberikan pengajaran kepada para murid. Tetapi jangan lupa, di Bukit Zaitun ada Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Kristus memulai permulaan penderitaannya yang mencapai titik puncaknya, klimaks daripada seluruh kehinaan Kristus. Di Taman Getsemani, dia mencucurkan titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Keringatnya itu seperti titik-titik darah turun jatuh ke tanah. Dia bergumul dengan begitu luar biasanya, dan di situ pula kita melihat bahwa Yesus benar-benar mengalami goncangan, mengalami apa yang disebut dengan penderitaan maut sebelum dia mengalami kematian di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bukit Zaitun dalam kediamannya adalah saksi sejarah, saksi perendahan diri Kristus, saksi puncak daripada perendahan diri Kristus sebelum memasuki jalan salib. Tetapi Bukit Zaitun juga adalah saksi kenaikan Kristus, saksi di mana kedukaan diubah menjadi sukacita.
di mana kedukaan yang amat dalam diubah menjadi sorak-sorai yang begitu dalam hati para murid. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka apa artinya yang disebutkan oleh Lukas di sini mengenai peristiwa kenaikan Kristus? Jalan salib sebagai cara Tuhan mencapai kemuliaan atau memasuki kemuliaan. Ini ditegaskan oleh Yesus Kristus di dalam Lukas pasal 24. Mari kita baca ayat yang ke-46. Yesus Kristus berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dalam perjalanan, dua murid menuju ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan kemudian Yesus menyampaikan firman dan Yesus berkata, bukankah Mesias harus mati untuk memasuki kemuliaan seperti yang dikatakan oleh kitab suci? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti jalan salib adalah keharusan untuk memasuki kemuliaan. Teologi salib adalah prinsip yang paling penting dalam kebenaran Alkitab untuk membawa saudara dan saya memasuki kemuliaan. Pola yang Yesus kerjakan adalah pola yang akan diimitasikan kepada umat Tuhan. Pola Kristus, kemuliaan yang dia masuki adalah melalui jalan salib. Demikian juga orang Kristen. Barang siapa menjadi pengikut Kristus, dia harus mengimitasi Kristus di dalam hal apa? Memasuki kemuliaan melewati jalan salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther mengatakan, penderitaan atau Anfechtung di dalam bahasa Jerman dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilewati oleh orang-orang percaya. Mengapa? Karena melalui penderitaan yang bukan karena dosa, Allah mengerjakan apa yang disebut dengan transformasi bertahap. Bukankah Kristus pun mengalami apa yang disebut dengan transformasi bertahap? Kristus sebelum memasuki kemuliaannya yang dimulai dengan kebangkitan dan kemudian memasuki kenaikan, duduk di sebelah kanan Bapa dan dia akan datang kembali dalam kemuliaan pada akhir zaman. Sebelum dia memasuki itu semua, dia mengalami apa yang disebut dengan transformasi bertahap. Maka orang-orang Kristen pun mengalami transformasi bertahap. Hanya perbedaannya adalah Kristus tidak ditransformasi dari dosa menjadi kudus. Kristus tidak berdosa, tetapi dijadikan berdosa oleh Tuhan. Sedangkan kita ditransformasi dari dosa menjadi kudus di dalam Kristus. Karena itu salib yang dipikul oleh Kristus berbeda dengan salib yang dipikul oleh kita. Salib yang dipikul oleh Kristus adalah untuk penebusan umat Allah demi keselamatan umat Allah, sedangkan kita, salib yang kita pikul adalah tindakan Allah untuk membersihkan kekotoran pada diri kita, membersihkan dosa-dosa pada diri kita, untuk membawa engkau dan saya mencapai titik kesempurnaan kekal yang akan Allah berikan pada akhir zaman di mana tidak ada lagi dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh kemungkinan ini bisa saudara dan saya alami jika Kristus naik ke sorga. Kalau Kristus tidak pernah naik ke sorga, saudara, jangan pernah saudara harapkan bahwa seluruh berkat keselamatan akan turun atas kita. Dia mati, dia dikuburkan, dia dibangkitkan, itu benar. Tetapi kalau dia tidak pernah naik ke sorga, saudara, ini kecelakaan besar bagi kita. Maka kita mengucap syukur melalui kenaikan, Kristus menggantikan kedukaan kita dengan sukacita. Itu sudah dilakukan melalui kebangkitannya, namun kenaikan ini kembali lagi membawa umat Allah melihat betapa luar biasanya puncak keadaan kemuliaan Kristus setelah dia menyelesaikan segala tugas misi keselamatannya di bumi ini. Itu dinyatakan dalam kenaikan dia, kenaikannya, sehingga baik kita bisa lihat bahwa Bukit Zaitun adalah saksi sejarah yang memberikan kepada kita suatu prinsip yang begitu penting. Orang Kristen adalah orang yang mengimitasi Tuhan di dalam aspek melewati jalan salib untuk memasuki kemuliaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa salib yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita yang bukan karena dosa? Saudara, itu bisa saja sakit penyakit yang Allah izinkan dalam kehidupan kita oleh karena kita mengikuti Tuhan kita dan Tuhan memproses kita melalui sakit penyakit. Bisa saja itu semacam kecelakaan yang terjadi dalam kehidupan kita bukan karena dosa, dan itu membuat kita begitu susah, tetapi dalam proses itu Allah sedang mentransformasi kita.
Paulus pernah mengalami sakit dan dia 3 kali berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau mengambil sakit ini daripadaku. Utusan iblis telah menggojlok aku sedemikian rupa sehingga aku begitu menderita. Ada penafsir yang mengatakan bahwa dia mungkin sakit ayan, tetapi mungkin yang lebih tepat adalah dia itu sakit mata, sampai matanya itu begitu bengkaknya. Dan waktu dia menulis surat kepada salah satu jemaat, dia tulis pakai tulisan yang begitu amat besar. Kenapa? Karena matanya itu nggak bisa lihat. Begitu luar biasa itu menyiksanya, apalagi dia berkhotbah dengan kondisi mata yang sedemikian. Mungkin saudara melihat Paulus dengan tulisan-tulisan yang begitu agung, saudara akan berpikir bahwa dia adalah seorang yang gagah di dalam kebertubuhan dia. Tidak. Paulus itu pendek, saudara. Menurut tradisi, dia pendek, wajahnya jelek. Hidungnya itu dikatakan seperti mirip kakak tua. Jadi dia kelihatannya itu dalam postur tubuhnya itu sangat-sangat tidak ideal. Tetapi saudara, Tuhan memakai orang yang sedemikian bahkan di dalam sakit penyakitnya untuk melayani Tuhan. Kenaikan ada sesuatu proses dalam kehidupan kita di mana Allah mengizinkan saudara melewati jalan salib untuk memasuki kemuliaan. Bahkan melalui sakit penyakit, Allah memproses kita untuk menikmati kemuliaan. Dan Tuhan menjawab Paulus, cukup, jangan berdoa lagi. Justru karena di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan makin nyata. Yesus Kristus melewati jalan salib sampai memasuki kenaikan. Dia menyatakan kemuliaan Allah dengan begitu amat terang melalui proses yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Dan kemuliaan itu nyata sekali lagi di atas bukit Zaitun. Dia naik ke sorga. Ini adalah prinsip yang pertama. Maka orang Kristen sekali lagi harus mengimitasi Kristus di dalam aspek salib. Penderitaan adalah jalan menuju kemuliaan. Sehingga kita tidak boleh lari daripada penderitaan. Salib tidak dicari-cari, tetapi salib mendatangi engkau dan saya ketika saudara dan saya percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Kristus akan menyediakan salib bagi saudara. Maka salib tidak dibuat-buat. Salib adalah penderitaan bukan karena dosa, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan transformasi bertahap yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, transformasi ini melibatkan apa yang disebut dengan pengorbanan. Korban. Saudara mungkin dituntut di dalam mengikuti Kristus, korban waktu, korban tenaga, korban uang, bahkan korban jiwa kita, nyawa kita demi Kristus. Gereja Tuhan dipanggil untuk melayani Tuhan, ikut Tuhan sedemikian. Tetapi saudara, seringkali hal yang sederhana ini dalam kehidupan kita bergereja, kita abaikan. Contoh, jemaat masih datang ke ibadah, itu terlambat saudara. Susah bangun pagi saudara untuk melayani Tuhan. Gereja mulai ibadah tetapi jemaat masih belum datang. Saudara, ini adalah sesuatu bentuk yang sebenarnya tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Saudara, jika engkau ditransformasi oleh Tuhan, dosa-dosa kita, kebiasaan-kebiasaan kita berdosa, itu akan dibuang oleh Tuhan melalui apa? Proses yang Allah izinkan, termasuk penderitaan, kesukaran. Dan ketika engkau menjadi murid Kristus, ingat, Tuhan Yesus tidak memasuki kemuliaan tanpa salib. Mesias harus menderita untuk masuki kemuliaan. Jika dia Mesias, anak Allah saja, harus menderita memasuki kemuliaan, apalagi kita. Hal yang kedua, yang saudara dan saya pelajari. Berkat Kristus bagi umat Allah. Berkat Kristus bagi umat Allah. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberkati umat Allah, dan sambil dia memberkati, dia terangkat ke sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini engkau dan saya belajar bahwa Yesus menyatakan peran dia sebagai imam besar agung yang memberkati umat Allah setelah dia selesai daripada pekerjaan pendamaian atas nama umat Allah. Jika kita kembali kepada perjanjian lama, mengingat kepada Imamat 9 ayat 22, tugas keimaman di dalam konteks imam besar, dalam pengadaan pendamaian, dalam hari raya pendamaian, imam itu membawa korban persembahan. Darah korban itu tidak saja di ruang kudus, tetapi memasuki ruang maha kudus. Di ruang maha kudus, darah korban itu akan dipercikkan di atas tabut perjanjian, tutup pendamaian, di mana Allah mengadakan pendamaian dengan umatnya atas dasar korban. Korban apa? Korban binatang yang mengacu kepada siapa? Kristus.
Dan setelah dia selesai mengadakan itu, 1 kali setahun pada hari raya pendamaian, dia keluar daripada bait suci. Sampai di luar, dia akan angkat tangan lalu dia berkati jemaat Tuhan. Yang mengatakan bahwa sudah selesai tugas pendamaian ini. Maka terimalah berkat pendamaian daripada Allah berdasarkan korban penebusan. Saudara, Kristus adalah imam besar agung. Dia mengadakan pendamaian melalui darahnya sendiri, yang merupakan simbol daripada korban binatang yang ada dalam perjanjian lama. Dia sudah menggenapinya selesai dengan sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Dan ketika dia naik ke sorga, dia memberkati umatnya. Berarti dia mengatakan, pendamaian bagi umat Allah sudah diselesaikan di dalam diriku atas dasar darah penebusan. Sekarang umat Allah, terimalah pendamaian di dalam Kristus. Saudara, ketika saudara datang ke gereja, kadang-kadang ada jemaat, lepas daripada ada urgensitas tertentu. Ada jemaat belum selesai ibadah, hamba Tuhan belum kasih berkat, dia sudah pulang duluan. Ini jemaat yang tidak mengerti apa artinya berkat Allah di dalam Kristus bagi kita melalui hamba Tuhan. Kita begitu meremehkan berkat Tuhan. Padahal saudara ingat, berkat itu diberikan setelah Kristus menyelesaikan seluruh karya penebusannya. Dan ketika dia memberkati saudara, berarti dia bilang, terimalah berkat pendamaian ini. Tetapi celakanya, kita seringkali meremehkan berkat itu. Hamba Tuhan belum selesai berkat, saudara sudah pulang. Lalu apa yang saudara terima? Maka berkat Kristus adalah berkat yang harus saudara dan saya perhatikan, penting karena engkau menerima pendamaian berdasarkan berkat Sang Juru Selamat. Kedua, berkat Kristus berarti mengefektifkan penanaman keselamatan, kedamaian, dan kekuasaan yang Allah siapkan di dalam Kristus bagi umat Allah. Kalau kita pakai bahasa daripada Efesus, pasal yang pertama, Efesus bilang, segala berkat rohani di sorga disediakan Allah di dalam Kristus bagi kamu. Efektivitas penanaman berkat Allah itu bergantung kepada kenaikan Kristus. Roh Kudus mengaplikasikan pekerjaan Kristus dalam hati saudara, menanamkannya. Tetapi ingat, efektivitas daripada pekerjaan Roh Kudus bergantung sekali kepada pekerjaan Kristus dan terutama kepada kenaikan Kristus. Kalau Kristus tidak naik, maka efektivitas penanaman oleh Roh Kudus tentang keselamatan, pendamaian, dan kekuasaan yang Allah siapkan bagi jemaat Tuhan di dalam Kristus bagi kita tidak akan terjadi. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu penting. Saudara lihat korelasi antara pekerjaan Kristus dan Roh Kudus. Roh Kudus menanamkan keselamatan, tetapi ingat, kalau dia bekerja, dia harus bergantung kepada siapa? Kepada Kristus yang melakukan seluruh karya penebusan di bumi ini tuntas. Ketiga, arti berkat daripada Yesus Kristus. Dia menyatakan penyerahan umat Allah yang diwakili oleh para muridnya ke dalam tangan pemeliharaan Allah Bapa di sorga. Bahkan ada seorang teolog itu mengatakan bahwa Kristus itu mengukirkan nama Bapa di dalam diri para muridnya. Ketika dia memberkati para murid, dia sedang menyerahkan para murid, gereja Tuhan yang diwakili oleh para murid saat itu, ke dalam tangan pemeliharaan Bapa. Dan bahkan pada saat itu dia mengukirkan nama Bapa di dalam diri umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Allah dan mengukir nama Bapa dalam hati saudara. Ini berbicara mengenai saudara secara lahiriah, saudara secara rohania ada di dalam kekuasaan perlindungan Tuhan. Sehingga benar apa yang dikatakan Kristus, gereja yang ia dirikan tidak akan digoncangkan oleh alam maut, tidak akan digoncangkan oleh kuasa setan, kuasa kegelapan, atau apapun, sakit, penyakit, segala kematian dan seterusnya, tidak akan menggoncangkan atau merenggut kita daripada tangan Allah. Mengapa? Karena sebelum Kristus naik ke sorga, dia memberkati saudara dan dia menjaminnya, saudara dan saya ada dalam pemeliharaan Allah, dan nama Tuhan terukir di dalam diri kita, yang berarti dimeteraikan di dalam diri kita. Kita milik Tuhan. Kepemilikan Allah atas kita tidak bisa digoncangkan oleh apapun.
Barang siapa telah percaya kepada Tuhan, dia milik Tuhan dan dia dipelihara sampai saudara mati. Satu kali dalam percakapan saya dengan seorang ibu, dia begitu sedih, sudah 1 tahun lebih suaminya meninggal dan dia terus berduka. Lalu dia bilang, bagaimana saya lepas dari kedukaan ini? Ketika dia mencurahkan isi hatinya, saya dengarkan, lalu saya katakan kepada dia, ada satu yang ibu tidak mengerti. Apa itu? Lalu saya bilang, itu adalah pengharapan di dalam Kristus. Ibu bercerita tentang kematian, tetapi sayangnya ibu tidak punya pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat ibu bisa lepas daripada kedukaan. Pemeliharaan Allah atas tubuh dan jiwa orang percaya bahkan setelah mati. Kristus serahkan itu kepada tangan Bapa dan ini adalah jaminan kekal. Pertanyaan saya kepada ibu, jika Bapak sudah meninggal dunia, itu bukan urusan kita, tetapi kepada ibu, jika Tuhan panggil ibu saat ini atau besok, apakah engkau sudah percaya Yesus? Benarkah dirimu, tubuhmu dan jiwamu telah diletakkan ke dalam pemeliharaan Bapa di sorga melalui Kristus? Sampai di situ dia diam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Allah ini membuat saudara dan saya tidak kemudian jatuh atau tenggelam lama-lama di dalam kedukaan. Mengapa? Karena Allah pelihara kita, Dia topang kita. Setelah saya mendoakan ibu tersebut, dia bilang begini, hari ini saya terlepas dari kedukaan saya. Mulai besoknya ketika ada diajak untuk kunjungan ke orang yang sakit, dia ikut. Saya kaget karena dia yang foto. Dia ada di situ. Lalu saya bilang, kok bisa ibu ikut? Dia bilang, saya nggak mau sia-siakan waktu hidup saya. Ada pengharapan. Ada pengharapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan itu dimungkinkan bukan saja oleh kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi oleh kenaikan Kristus. Dan kita adalah milik Allah, kita dimeteraikan menjadi milik kepunyaannya. Orang yang tidak percaya juga ada meterai, saudara. Dia milik kerajaan kegelapan. Tetapi kita yang adalah milik Kristus, kita pun ada meterainya. Dan meterainya itu adalah Bapa yang kemudian diukirkan pada diri kita. Dan yang mengukirkannya adalah Roh Kudus yang menjadi meterai sekaligus dalam kehidupan kita. Saudara, ini adalah berkat Kristus bagi umat Allah. Maka sayang sekali kalau saudara mengesampingkan atau mengabaikan atau menganggap remeh berkat Kristus bagi umat Allah. Berkat itu begitu penting. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memanggil saudara dan saya untuk kemudian menikmati Tuhan melalui berkat-berkat yang Allah sediakan di dalam Dia yang telah menebus kita. Ketiga, kenaikan Kristus kita bisa refleksikan dalam kehidupan kita mengenai terangkatnya Yesus ke sorga. Terangkatnya Yesus ke sorga yang menghasilkan rejoice, kesukaan. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Rejoice. Mengapa mereka rejoice, saudara? Mengapa mereka bersukacita? Sangat bersukacita. Bukankah sebelumnya mereka berduka dan mereka begitu takut kehilangan Kristus? Apalagi sekarang Kristus mau naik ke sorga, dan itu berarti mereka tidak akan lagi melihat Kristus sebagaimana sebelumnya. Mengapa mereka bersukacita? Saudara, yang paling utama yang menyebabkan mereka bersukacita adalah mereka, para murid, 11 murid Yesus yang menjadi cikal bakal gereja mula-mula. Mereka telah menyaksikan seluruh penggenapan janji Allah di dalam perjanjian lama mengenai karya penebusan Kristus. Saksi. Kedua, mereka memahami secara utuh pekerjaan Kristus di dalam karya penebusan selama Dia di bumi ini. Bahkan sebelum Kristus naik ke sorga, masih dikoreksi pemikiran mereka supaya mereka memiliki pikiran yang benar. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-45, Lukas 24. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tindakan Kristus membuka pikiran para murid yang memberikan kepada mereka pemahaman yang utuh tentang karya penebusan Kristus dan memberikan penafsiran yang tepat terhadap seluruh pekerjaan-pekerjaan Kristus sepanjang mereka bersama-sama dengan Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan bagaimana sukacitanya mereka,
menjadi saksi, tapi sekaligus memiliki pengetahuan yang utuh tentang Kristus dan karyanya, kita lihat ini adalah bagian daripada progresivitas pemahaman para murid terhadap Kristus dan karyanya. Kalau kita kembali kepada awal mula para murid mengikuti Yesus, luar biasa kacau balau, iya tidak? Mereka ragu-ragu ini Kristus Tuhan atau bukan. Tapi mereka lihat segala perbuatannya, mereka pikir ini pasti Tuhan. Tapi juga di saat yang sama ada keraguan. Proses itu terus berjalan sampai dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Yesus. Itu sebabnya Yesus pakai 40 hari untuk terus-menerus berbicara tentang karya Dia dan memberikan penafsiran yang tepat, interpretasi yang tepat kepada seluruh pekerjaan Kristus kepada para murid. Supaya para murid memiliki pengetahuan, memiliki interpretasi yang juga sama seperti yang Kristus punya. Saudara, yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa pembaharuan paradigma berpikir, pengetahuan akan Kristus secara utuh, membawa saudara dan saya memiliki respons yang benar kepada Allah dan memiliki tindakan yang benar di dalam pelayanan kita kepada Tuhan kita. Paradigma berpikir yang benar tentang Kristus dan karyanya memberikan kepada saudara dan saya respons yang tepat kepada Allah dan bagaimana saudara melayani Kristus dengan benar. Apa artinya pelayanan kita tanpa Kristus? Jika saudara melayani Dia tetapi tidak dengan pengertian yang benar, lalu apa artinya seluruh pelayanan saudara? Sia-sia. Satu kali saya berhadapan dengan seorang rekan saya. Dia begitu kecewa kepada gereja dan sampai satu titik di mana dia tidak mau bergereja. Lalu dia bilang begini, saya boleh melayani Tuhan di tempat lain tetapi tidak dalam gereja. Karena itu dia tidak ke GRI dan dia gereja keliling-keliling. Dalam waktu tertentu dia pergi dari satu gereja kepada gereja yang lain karena dia begitu sakit hati dengan gereja. Lalu saya bilang sama dia, coba pikirkan tentang Kristus. Apakah Kristus pernah mengecewakan saudara selama hidupmu sampai sekarang? Mari jujur di hadapan Tuhan. Dia pikir-pikir, air mata dia sudah mau keluar, tapi dia tahan karena di depan orang. Saya tanya sekali lagi, pikir baik-baik. Apakah Kristus mengecewakan saudara? Sampai dengan detik ini ketika engkau berkata, saya kecewa dan saya tidak mau lagi bergereja. Dia bilang, gak ada. Lalu saya bilang begini, kalau Kristus tidak pernah mengecewakan engkau, jangan engkau kecewakan Kristus. Jangan pernah kecewakan Kristus karena pekerjaan daripada oknum-oknum tertentu di dalam gereja. Jangan tinggalkan Dia, tetapi berubahlah cara pikirmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di titik ini saudara membutuhkan anugerah Allah untuk merubah paradigma berpikir kita. Paradigma berpikir membuat saudara dan saya bagaimana meresponi Kristus, meresponi pelayanannya, meresponi kehidupan kita dengan tepat dan benar. Sehingga kedukaan yang tadi ada pada diri para murid, takut kehilangan Kristus, mereka yang begitu dikecam dengan begitu rasa takutnya, pintu-pintu ditutup karena takut. Hari itu mereka dengan sangat sukacita, mereka terbuka, mereka pergi ke bait suci, mereka beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena paradigma berpikir mereka diubahkan Tuhan. Rejoice, ada kesukacitaan, tidak lagi takut, tidak lagi berduka, mereka menikmati Tuhan. Dan itu terjadi ketika mereka menyaksikan terangkatnya Kristus ke sorga dan pembaharuan pemikiran yang Kristus kerjakan bagi mereka. Kristus terangkat ke sorga, ini juga menjadi permulaan daripada pemerintahannya di sorga dan di bumi sebagai raja, imam, dan nabi, dan terutama di dalam otoritas mediatorialnya. Otoritas mediatorial yang tadi saudara baca di dalam Timotius berbicara mengenai perantaraan Kristus. Perantara kita cuma satu, Esa, yaitu manusia Kristus. Kenapa dia nggak bilang Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia bilang manusia Yesus Kristus. Saudara ini menekankan bahwa mediatorial, otoritasnya itu diberikan kepada Kristus
tentu sudah dirancangkan Allah dari kekekalan, tetapi itu direalisasikan melalui inkarnasi Kristus ke dalam dunia. Dia mati, dia bangkit, dan kemudian dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa dan akan kembali nanti dalam kemuliaan di akhir zaman. Semuanya ini saudara mengisahkan mengenai otoritas Kristus sebagai perantara yang tidak boleh digantikan. Di titik ini saudara, Katolikisme yang menempatkan santo dan santa di tengah-tengah antara kita dan Kristus. Bahkan Maria, konsep mengenai Mariologi yang mengatakan bahwa Maria itu suci, kudus, bahkan tidak memiliki dosa asal. Dia layak untuk dijadikan sebagai perantara antara kita dan Tuhan kita. Bahkan sebelum kita bicara sama Tuhan Yesus, ngomong dulu dong sama Maria. Itu semua digagalkan oleh tindakan Kristus ini, bahwa dia satu-satunya perantara, otoritas mediatorial ada pada diri dia, tidak ada pada yang lain. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Herman Bavinck mengatakan, tidak ada satu ciptaan yang boleh datang kepada pencipta di luar daripada media. Harus ada media yang memperantarainya. Dan media itu siapa? Kristus. Jika Kristus adalah mediator kita sebelum kita jatuh dalam dosa di dalam Adam dan Hawa, apalagi setelah engkau dan saya jatuh dalam dosa, betapa penting tugas mediatorial daripada Yesus Kristus. Maka ini adalah sesuatu yang sekali lagi ditegaskan oleh Yesus Kristus. Dia naik ke sorga yang mengatakan bahwa Raja, Imam, dan Nabi, 3 jabatan sekaligus dia kerjakan secara sempurna. Dan dia adalah Mesias, Juru Selamat kita, satu-satunya perantara, satu-satunya. Jadi hari ini saudara, jangan sekali-kali saudara dan saya itu kemudian menempatkan hal yang lain yang menjadi media di antara kita dan Tuhan, kecuali Kristus saja. Satu kali saya di dalam percakapan dengan rekan saya SMA, saya di SMA Katolik. Lalu teman saya itu bilang begini sama saya, Grace, kalau kamu berdoa, apa yang kau bayangkan? Maksudnya apa? Dia bilang kalau kita mau berdoa makin kusyuk, kan harusnya kita ada bayangan tertentu kan ya, ada mengimajinasikan hal tertentu dari Alkitab tentunya, yang menyebabkan kita itu makin kusyuk berdoa. Saya bilang saya nggak ada tuh mikir begitu. Dia bilang saya punya. Apa itu? Saya membayangkan Yesus yang sedang disalib. Seperti yang biasa kalau saudara lihat patung salib Yesus itu kan di Katolik itu ada tubuh Yesus juga tergantung di sana. Kalau salibnya orang Kristen Protestan tuh biasanya nggak ada tubuh Yesus tergantung di situ. Karena apa? Kita mau mengeliminasi urusan santa-santa ini. Lalu kemudian saya bilang, apa yang kau lakukan dengan mengimajinasikan itu? Dia bilang, kalau saya ingat itu, saya membayangkan itu, saya jadi lebih kusyuk. Lalu saya bilang, kalau seandainya tidak kamu bayangkan, apakah kamu tetap kusyuk dalam berdoa? Oh iya ya, enggak juga sih. Jadi kekusukan saudara bergantung kepada imajinasimu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, imajinasi kita bisa bias. Dosa bisa masuk. Dan berapa banyak saudara memahami tentang Kristus itu diimajinasikan dalam pikiranmu dan mendrive kita untuk kusuk berdoa. Kalau itu salah saudara, doa saudara pun salah. Saudara pikir Tuhan akan dengar doa yang salah. Alkitab bilang Allah nggak dengar doa saudara karena doa saudara salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Alkitab memberikan kepada saudara dan saya bahwa kekusukan doa kita tidak bergantung kepada imajinasi kita, tetapi bergantung kepada pengertian saudara kepada firman. Firman menuntun pikiran kita, firman menuntun seluruh kehidupan kita dan doa-doa kita sehingga terarah sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saudara, perhatikanlah, kenaikan Kristus itu mengubah kita, termasuk melihat Kristus sebagai Raja mediatorial, Nabi dan Imam yang benar-benar telah menggenapi, menuntaskan pekerjaan dia di bumi ini. Kristus terangkat ke sorga. Ini juga merupakan bukti bahwa janji kedatangan Roh Kudus itu pasti terjadi dan tergenapi. Sejak zaman perjanjian lama, Yoel sudah menubuatkan tentang Roh Kudus datang ke dalam dunia. Tapi perhatikanlah, jika Kristus tidak naik ke sorga, maka Roh Kudus tidak pernah dicurahkan ke bumi ini. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus tidak boleh stop sampai di situ, tetapi dia harus kembali kepada Bapa di sorga, supaya menyatakan bahwa apa yang sudah dia kerjakan di bumi ini telah selesai dan Roh Kudus sekarang dicurahkan ke bumi. Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus ke bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuktikan sekali lagi kesetiaan Allah kepada perjanjian dia. Terangkatnya Yesus ke sorga memberikan jaminan bagi turunnya Roh Kudus ke bumi.
maka seluruh janji Allah dalam perjanjian lama dan janji Allah yang diucapkan melalui nubuatan Yesus Kristus tergenapi. Dia bukan pembohong, dia adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya, dan itu menguatkan iman daripada para murid. Para murid yang tadinya begitu gundah gulana dan tidak tahu bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka, bahkan mereka skeptis, mereka ragu, bahkan mungkin mereka juga jatuh dalam apatisme. Tapi hari itu Kristus memulihkan mereka. Kristus mengubahkan mereka dan memberikan kepada mereka pengertian yang benar. Dia naik, dan itu berarti Roh Kudus pasti turun. Terangkatnya Yesus ke sorga juga itu berarti menjadi jaminan bahwa kita pun suatu saat nanti, tanda petik, terangkat ke sorga. Kristus naik ke sorga dengan keadaannya sebagai manusia. Yesus naik ke sorga dengan bekas paku pada tangannya dan kakinya, di mana dia sudah menunjukkan itu kepada para murid dalam 40 hari dalam proses dia menampakkan diri setelah kebangkitan. Yesus naik dengan keadaannya sebagai manusia. Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kemanusiaannya tetap utuh, tidak berubah menjadi maha hadir atau memiliki natur ilahi dalam arti natur manusia ini berubah menjadi natur ilahi. Tidak, saudara. Saudara, ada transisi lokal. Yesus dari bumi menuju ke sorga. Berarti bumi dan sorga ini tempat. Ada transisi lokal itu. Berarti kemanusiaannya Yesus dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga kalau kita berpikir tubuh kebangkitan Yesus itu sudah macam maha hadir, tembus sini, tembus sana, saudara, itu salah ya. Tembus ini, wah waktu dia muncul, begitu. Enggak begitu ya saudara, enggak begitu. Tubuh kebangkitan Yesus masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan itu nyata ketika dia naik ke sorga. Ada perpindahan atau transisi lokal dari bumi ini ke sorga. Di sisi yang lain saudara, natur kemanusiaannya Yesus ditransformasi sudah dimulai daripada kebangkitannya dan menuju kepada kepenuhan kemuliaan sorgawi yang dengan sempurna disesuaikan dengan kehidupan sorgawi. Disesuaikan dengan kehidupan sorgawi, di mana tidak ada lagi yang disebut dengan ratap tangis duka cita. Tidak ada lagi yang namanya kematian. Tidak ada lagi yang namanya kita pikirkan itu sebagai sakit, penyakit, penderitaan. Tidak ada lagi. Semuanya selesai. Dosa dan akibat dosa selesai. Dan itu sudah dimulai daripada titik kebangkitan. Dan kemudian itu disempurnakan di dalam kemuliaan sorgawi ketika dia naik ke sorga. Dan kemudian ditutupi oleh awan. Awan ini mengingatkan kepada kita ketika kemah suci pertama kali ditabiskan. Lalu kemah suci itu dipenuhi oleh awan. Sehingga Musa pun sukar untuk melihat. Karena apa? Karena kemah suci itu dipenuhi oleh awan. Begitu juga bait suci. Ketika bait suci pertama didirikan oleh Salomo dan ditabiskan, lalu ini bait suci itu dipenuhi oleh awan. Awan itu menggambarkan apa? Kemuliaan Allah yang mengelilingi kehadiran Allah. Dan ini memberikan kepada pengertian para murid, Yesus jelas, fix, dia adalah anak Allah. Dia benar-benar Tuhan. Yang tadinya kami ragu-ragu, sekarang kami yakin, percaya dengan sungguh bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan saja manusia biasa, tetapi dia Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus, tadi saya katakan jaminan bagi tanda petik kenaikan kita atau terangkatnya kita ke sorga. Mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama teks ini. 1, 2, 2, ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kata diangkat, itu sejajar dengan kata naik. Di dalam bahasa Yunaninya harpaso. Kata diangkat itu berarti diambil atau diraih atau dibawa secara tiba-tiba ke atas. Nah ini berbeda dengan kalau saudara pernah nonton film premil yang ada di TV, yang mereka sedang misalnya di toko.
tiba-tiba suaminya hilang. Tinggal pakaian doang. Atau lagi nyetir, ya, tiba-tiba hilang, mobil jalan sendiri. Celaka pasti kan ya. Karena orangnya hilang, tinggal baju doang, begitu kan ya. Atau sedang menyeberang jalan, tiba-tiba orangnya hilang, tinggal baju. Nah, ini adalah sistem tafsir eskatologi yang salah menafsirkan teks ini. Kita tidak diangkat secara demikian, saudara. Tetapi istilah diangkat ini berangkat daripada latar belakang orang Yahudi yang dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan situasi seperti apa ketika engkau dan saya berjumpa Kristus di akhir zaman nanti. Kata diangkat itu sejajar juga dengan kata menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong dalam bahasa Yunaninya mengacu kepada tradisi Yahudi pada zaman itu. Biasanya ketika tamu kehormatan, tamu agung mau datang ke sebuah kota, maka orang-orang yang ada di kota itu akan keluar daripada kota itu, disertai dengan pawai yang ramai dan kemudian permainan musik dan perayaan. Lalu mereka menyambut tamu yang agung itu dan membawa tamu yang agung itu bukan tetap di luar kota itu, tetapi bawa masuk ke dalam kota tempat mereka berada. Kristus tentu bukan tamu, tetapi ketika dia akhir zaman nanti, di akhir zaman nanti, dia adalah raja yang agung yang akan datang kepada umatnya dan menyempurnakan keselamatan bagi umatnya. Dia datang di angkasa dan umat Allah dibangkitkan lalu menyambut Kristus di angkasa untuk membawa Kristus kemana? Ke bumi. Sorga itu bukan di sana, sorga di sini, di bumi. Maka Kristus akan memerintah bersama-sama dengan umatnya, dan umatnya akan menikmati berkat kelimpahan sorgawi dalam kesempurnaan di bumi yang baru. Maka inilah yang terjadi, saudara. Gambaran apa yang akan kita alami nanti di akhir zaman. Melalui apa? Melalui Kristus naik ke sorga. Dan Paulus membahas ini. Ketika engkau dan saya menyongsong Kristus, kita menyongsongnya di dalam kemuliaan. Jadi tidak sama dengan premil di mana engkau tinggal di awan-awan, di angkasa begitu lama, lalu kemudian nanti datang di waktu tertentu. Enggak begitu, saudara. Kita bukan sedemikian. Tetapi konteks di dalam 1 Tesalonika 4 ini, saudara, ayat 17 itu penting saudara mengerti. Jadi Kristus naik ke sorga untuk menjamin kita, kemanusiaan kita, tubuh jiwa kita dalam keadaan yang nanti sempurna pada akhir zaman. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi dampak-dampak dosa, iblis dan seterusnya, tidak ada lagi. Tetapi pertanyaannya, mengapakah Kristus waktu dia menampakkan diri setelah dia bangkit dan waktu dia naik ke sorga, pada dirinya tetap ada bekas paku di tangan dan kakinya? Mengapa? Kalau kita disempurnakan tubuh kita pada akhir zaman dengan begitu luar biasanya, tidak ada satu cacat pun pada diri kita. Pertanyaannya, mengapa pada diri Kristus masih ada bekas paku pada tangannya dan pada kakinya? Saudara, ini yang Alkitab katakan bahwa Yesus, dia naik ke sorga untuk menyatakan dia berdiri sebagai pembela bagi umatnya. Dia mendoakan umatnya doa syafaat selama-lamanya bagi umatnya. Pembela bagi umatnya. Saudara, kalau ingat kepada kalimat dari Paulus, siapakah yang akan melepaskan kita daripada tangan Tuhan? Siapakah yang akan memisahkan kita daripada Allah? Kristus kah? Bukan. Dia menjadi pembela bagi kita. Bagaimana dia membela kita? Dia membela kita dengan apa? Memberikan dasar pembelaan itu kepada seluruh karya penebusannya yang harus selalu ada di hadapan Allah mulai sekarang sampai selama-lamanya. Harus ada. Tanpa itu, saudara akan terus didakwa. Saudara tidak layak masuk surga. Saudara tidak layak diselamatkan. Kenapa? Karena saudara berdosa. Saudara ada di bawah murka Tuhan. Itu namanya dakwaan. Bukan saja dakwaan hati nurani, tetapi dakwaan iblis kepada kita. Maka Kristus sebagai pembela kita, dia harus berdiri di antara Tuhan dan kita. Berdasarkan karya penebusannya. Di hadapan Allah. Terus menerus menjadi pembela kita. Sehingga kita tidak lagi didakwa. Kita dibenarkan oleh siapa? Oleh Kristus dan karya penebusannya. Itu sebabnya mengapa bekas paku itu begitu penting. Tidak penting dengan luka kita. Jerawatnya kita pun gak penting masuk surga, iya kan?
Ini menunjukkan kepada kita bahwa bekas paku Kristus di tangan dan kaki begitu signifikan bagi keselamatan kita, fungsi dia sebagai pembela. Tetapi di saat yang sama, dia juga menjalankan tugas keimaman dia, yaitu berdoa syafaat bagi umat Allah. Kita yang tadi saya katakan melewati jalan salib untuk memasuki kemuliaan, tidak mungkin kuat tanpa doa syafaat Kristus. Semua kita sangat-sangat mudah jatuh dalam dosa dan cobaan. Maka doa syafaat Kristus adalah penopang utama bagi ketekunan iman kita sampai akhir. Contoh, Petrus sebelum dia menyangkal Kristus 3 kali, Kristus bilang, aku sudah berdoa untuk kamu. Dan ketika engkau sudah kuat, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Yang berarti nubuatan tentang kejatuhan Petrus itu pasti. Tetapi di saat yang sama, kebangkitan Petrus daripada kejatuhannya, pembaharuannya juga pasti. Kenapa? Dijamin oleh doanya Yesus. Doa Yesus juga kepada kita demikian. Dia menjamin kita. Dia memastikan bahwa saudara walaupun melewati begitu banyaknya kesukaran dalam upaya kita menaati Tuhan kita, dia pastikan saudara mencapai garis finish dengan kemenangan. Mengapa? Karena dia sudah naik ke surga. Dia sudah naik ke surga. Dia pembela kita. Dia berdoa bagi kita. Doa Yesus adalah penopang utama untuk saudara bertekun dalam iman sampai akhir. Keempat, terakhir yang kita pelajari dari teks ini. Kita belajar bahwa para murid menyembah dan memuliakan Allah di baitnya. Mereka tidak saja sangat bersukacita setelah pulang melihat akan kenaikan Yesus, tetapi mereka menyembah dia. Ketika Yesus naik, mereka menyembah, dan penyembahan itu dinyatakan lebih lanjut di bait suci Tuhan. Mereka memuliakan Allah senantiasa sambil menantikan penggenapan janji Tuhan. Saudara, memuliakan Allah, menyembah dia di baitnya. Tidak ada satu manusia yang pernah berjumpa dengan penyataan diri Allah yang tidak pernah menyembah dia. Semua manusia yang berjumpa dengan Allah dalam penyataan diri Allah pasti sujud menyembah Allah dan pasti memuliakan Allah. Entahkah dia orang percaya, entahkah dia bukan orang percaya. Ketika teofani Allah atau kristofani, penyataan diri Allah datang kepada kita, tidak bisa tidak. Manusia pasti tunduk kepada Allah, menyembah Allah dan memuliakan Allah. Bagaimana para murid ini menyembah dan memuliakan Allah? Mereka tidak saja menikmati itu secara personal atau di dalam kelompok kecil mereka, tetapi mereka masuk ke bait suci. Bait suci. Menarik, saudara, di dalam tulisan Injil Lukas, Lukas membuka lembaran pertama dari Injilnya, memulai kisah Sakaria di bait suci. Dan dia menutup Injil ini, lembaran terakhir, dengan kisah para murid di bait suci setelah terangkatnya Yesus ke surga. Apa maksudnya? Bait suci adalah tempat di mana Allah menyatakan dirinya, menyatakan kehadirannya. Dan jika saudara ingin menikmati kehadiran Allah, nikmatilah itu di dalam baitnya. Bait suci adalah tempat Allah menyatakan diri, menyatakan kehadirannya, dan kemudian menyatakan akan kasih setia dan berkat-berkatnya kepada umatnya. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus tidak lagi hadir seperti cara kehadiran dia sebelum kebangkitan. Dia hadir secara fisik. Tetapi setelah dia bangkit dan dia naik ke surga, dia hadir secara rohani melalui Roh Kudus. Kehadiran yang bersifat lebih intim. Para murid sebelumnya berpikir kami akan kehilangan dia. Kami akan kehilangan keintiman relasi dengan Kristus. Tetapi mereka salah, karena justru Yesus naik ke surga dan ketika Roh Kudus diturunkan, mereka menikmati suatu kehadiran Allah yang lebih intim, lebih dekat, bersifat kekal, yaitu melalui Roh Kudus. Sehingga saudara, ketika umat Allah menyembah dia, memuliakan dia di bait suci, mereka tidak lagi memiliki ekspektasi, nanti kami lihat Yesus secara fisik. Tidak. Jadi orang yang kadang-kadang mimpi lihat Yesus, saudara, harus tanya dulu, Yesus yang mana yang kau lihat? Karena dalam perjanjian lama, Allah sudah peringatkan Musa.
Allah menyatakan diri kepada orang Israel, berfirman kepada orang Israel melalui Musa, tetapi satu rupa pun mereka tidak lihat. Yang menegaskan bahwa yang paling utama dalam hidup kita bukan lihat rupa, tetapi yang paling utama adalah saudara menikmati kehadiran Allah secara rohani melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Jadi orang kalau lihat Yesus, tiba-tiba dapat penglihatan, atau tiba-tiba mendengar suara Yesus dan seterusnya, saudara perlu pastikan, itu Yesus yang mana? Jangan-jangan itu Yesus rekaan manusia. Maka di sini saudara dan saya perhatikan baik-baik, kehadiran Yesus dinikmati di bait suci, tetapi para murid tidak berpikir kami akan lihat Yesus secara fisik lagi. Tidak. Mereka memuliakan Allah melalui pekerjaan Roh Allah dalam kehidupan mereka. Mereka menikmati penggenapan janji firman di mana? Di bait suci. Permulaan daripada kitab Injil Lukas bercerita mengenai Zakaria yang meragukan penggenapan janji firman Tuhan, khususnya dalam keturunan, dan Allah menghukum dia. Allah mengutus malaikat untuk mengatakan bahwa doamu sudah dijawab Tuhan, engkau pasti memiliki keturunan. Tetapi di akhir daripada Injil Lukas, Lukas bercerita, para murid menantikan penggenapan janji Tuhan di dalam iman dan keyakinan yang kokoh. Kontras dengan Zakaria. Apa yang mau ditekankan oleh Lukas? Bukan saja kenikmatan akan kehadiran Allah dan penyertaannya yang khusus melalui rohnya dan firman di bait suci, tetapi juga menikmati kesetiaan Allah melalui penggenapan janji Tuhan yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan. Berapa sering saudara dan saya berdoa menantikan janji Tuhan tergenapi? Penantian janji Tuhan yang tidak tahu kapan janji itu digenapi. Tetapi dalam penantian itu mereka menantikan di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji melalui kenaikan Yesus Kristus pasti apa yang telah dijanjikan tergenapi. Dan semuanya itu telah terbukti melalui kematian kebangkitan Kristus yang presisi sesuai dengan apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Maka dalam hal ini Lukas memanggil saudara, jangan engkau tidak beriman. Percayalah kepada dia. Berharaplah kepada dia. Jangan jadi seperti Zakaria, tapi jadilah seperti para murid yang ditransformasi pikirannya oleh Allah, paradigma berpikirnya, sehingga mereka menikmati rejoice. Tetapi tidak stop sampai di rejoice, mereka menyembah dan memuliakan Allah di baitnya. Dan di sana mereka menikmati kesetiaan Allah melalui penggenapan janji firman. Bahkan di waktu di mana mereka menantikan tanpa tahu kapan Tuhan akan berikan janji Tuhan itu. Kadang-kadang kita menjadi orang yang skeptis ketika kita menantikan Tuhan menjawab doa dan ternyata Tuhan tidak kunjung menjawab. Awal mula setia berdoa, lambat laun sudah malas berdoa. Mengapa? Karena sudah kurang pengharapan dalam hati kita. Bahkan mungkin sudah hilang pengharapan itu dalam hati kita. Injil Lukas memanggil saudara dan saya, mari kita kembali untuk memiliki pengharapan, penantian akan janji Tuhan. Dia setia. Maka berdoalah Tuhan menggenapi janji Tuhan pada waktu Tuhan. Di dalam bait suci, mereka bukan saja menikmati penggenapan janji Tuhan yang ya dan amin walaupun waktu penantian itu mereka tidak tahu. Mereka menikmati apa yang disebut dengan pemulihan di dalam Kristus. Pemulihan dari apa? Pemulihan daripada skeptisisme yang tadi saya katakan. Pemulihan daripada rasa ragu-ragu terhadap Kristus dan janji firman Tuhan. Pemulihan terhadap kedukaan yang mereka hadapi. Mereka diberikan pengharapan, mereka diberikan hati yang melihat kepada Kristus saja yang sanggup untuk menolong kehidupan mereka dan memulihkan jiwa mereka. Saudara, di sini mereka berjumpa Kristus yang mati, bangkit dan naik ke sorga. Mereka dibukakan pikiran oleh Kristus sehingga mereka memahami dan memiliki interpretasi yang benar terhadap karya Kristus dan pribadi Kristus. Mereka diteguhkan imannya menjadi fondasi yang sungguh-sungguh kokoh berdasarkan kebenaran yang mereka mengerti. Mereka bertumbuh, dan di sini ketidakhadiran Kristus secara fisik tidak membuat mereka menjadi kecewa, tidak membuat mereka menjadi malas, tidak membuat mereka akhirnya lari daripada gereja, lari daripada pelayanan Tuhan, tetapi mereka ditarik kembali oleh Tuhan kembali kepada Allah dan memuliakan Allah. Itu yang namanya pemulihan. Kalau saudara mau mendapatkan pemulihan sejati, saudara tidak boleh tinggalkan Kristus. Ketika saudara ada dalam skeptisisme,
saudara terjebak dalam ateisme. Mungkin saudara sekarang sedang dalam keadaan yang anti gereja. Firman ini memanggil saudara, mari kembali kepada Dia. Jika tadi saya katakan, contoh yang saya angkat, seseorang yang sudah anti gereja, kecewa kepada gereja. Tapi saya katakan, apakah Kristus pernah mengecewakan engkau? Jika Kristus tidak pernah mengecewakan engkau, mari kembali kepada Dia. Dan datang kepada Dia di mana? Di gereja, di baitnya. Di situ saudara menemukan pemulihan atas jiwamu. Jiwamu yang hancur, jiwamu yang rusak, jiwamu yang saat ini ada dalam kepedihan terdalam yang mungkin saudara tidak bisa ucapkan kepada orang lain. Kristus memulihkan saudara. Mari kembali kepada Dia. Maka Dia akan menghasilkan dalam jiwa saudara rejoice, sukacita, tetapi juga penyembahan dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai Kristus datang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah penyertaan-Mu di dalam firman. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan pembaharuan dalam hati kami. Seperti Engkau memperbaharui para murid. Menggantikan duka cita dengan sukacita. Menggantikan segala hal yang menjadi kesesakan sebagai suatu pengharapan di dalam Kristus. Kami berdoa, biarlah Engkau memulihkan hidup daripada umat Tuhan dan membawa kembali kami ke dalam persekutuan dengan Allah di dalam Kristus melalui Roh-Nya dan firman-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.